Selamat siang semuanya, saya Joko Irwanto dengan nomor mahasiswa 2300103922404037 pada hari ini akan melaksanakan video pembelajaran yang bertemakan pergerakan organisasi di awal abad ke-20 sebagai persyaratan untuk mengisi portofolio di kegiatan UKIN PPG 2023. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Terima kasih. Apa kabarnya kamu hari ini? Baik, Pak. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas pergerakan kebangsaan Indonesia. Tapi sebelum itu ya, saya mau lihat dulu untuk administrasi kelas kalian ya. Ada yang hadir pada pagi hari ini? Siapa, Kak? Siapa? Via. Sakit. Terus? Hah? Dea. Dea Astuti, keterangannya? Izin. Terus? Karvin, keterangannya? Oh, yaudah yang di luar masuk ya. Suruh masuk, jangan di luar. Oke, berarti cuma dua ya? Cuma dua. Nah, di jam pertama ini ya ada yang belum piket kelas? Tidak ada ya? Ya, nampak bersih semua, bersih ya kelasnya. Terima kasih. Nah, oke, saya minta sebelum kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa ya. Nah, tolong ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Dipersilakan. Belum baca kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, kita lanjutkan lagi materi kita ya pada minggu lalu ya, bagaimana perlawanan bangsa Indonesia ya terhadap kedatangan bangsa Eropa ya, khususnya di sini VOC. Sekarang kita lagi pergerakan kebangsaan Indonesia ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya sedikit ini. Siapkah Anda menerima pembelajaran di pagi hari ini? Siap. Bang, siap nggak Bang? Siap. Yang tegas lah laki-laki itu. Siap Pak, gitu. Kayak gaya-gaya komando gitu loh. Ya. Siap Bang ya? Ngantuk ke Bang? Tetap berkelompok seperti kelompok pada minggu lalu ya. Jadi Anda berkelompok sesuai dengan kelompoknya kayak minggu lalu ya. Saya persilahkan. Silakan Anda berkelompok dulu. Nanti saya jelaskan apa yang akan kita lakukan ya. Terbentuk kelompoknya ya. Nah, kamu perhatikan dulu ke depan ya. Ini ada pertanyaan sebelum Anda mendiskusikan sebuah masalah ya. Menurut Anda, Kongres Sumpah Pemuda itu apa? Siapa yang mau coba? Kongres Sumpah Pemuda itu apa? Ayo angkat tangan. Nah, coba Kak. Kongres Sumpah Pemuda adalah suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang menandai kesadaran dan tekad para pemuda Indonesia untuk bersatu guna mencapai kemerdekaan. Iya, terima kasih. Saya kasih tepuk tangan dulu. Ya.
Ada yang lain yang mau mencoba? Hah? Ada lagi yang lain? Mau coba lagi? Ada lagi? Ya, mana? Tidak ada. Cukup satu aja. Ya, merupakan Kongres Pemuda itu bertemunya pemuda-pemuda yang tidak memandang suku, ras, dan agama ya, karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Terima kasih Kak Bulan. Ya. Kemudian menurut Anda nasionalisme itu apa? Ada yang mau coba? Nasionalisme. Hah? Apa coba? Sampai mau coba? Gantian ya, jangan Kak Bulan lagi, yang lain. Nasionalisme? Nah, coba. Nasionalisme adalah sikap yang menitik beratkan rasa cinta, kesetiaan, dan kebanggaan terhadap tanah airnya ya. Oke ya. Siapa namanya Kak? Yusril ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Yusril ya. Jadi Yusril mengungkapkan nasionalisme itu sikap cinta ya terhadap bangsanya ya. Rasa cinta terhadap tanah air ya. Kamu cinta tidak dengan tanah air kamu? Cinta. Apa buktinya? Apa buktinya? Ayo, apa buktinya? Menanamkan rasa toleransi, apalagi? Membudayakan? Ya, budaya. Cinta tanah air ini buktinya nih. Kamu belajar. Tujuannya untuk apa? Untuk mengisi, kan gitu. Ya, kamu menggunakan produk-produk dalam negeri itu wujud cinta dari tanah air. Iya, Benda. Produk dalam negeri kan yang kamu gunakan. Yakin? Pulpen kamu mereknya apa? Pilot. Made in mana itu? Cina. Iya kah? Terus Jepang. Ada nggak made in Indonesianya? Nggak ada. Ya. Jadi mulai hari ini nanti selesai kegiatan pembelajaran ini cari ya produk-produk buatan Indonesia. Kenapa? Wujud dari cinta tanah air. Oke, terima kasih. Masih ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya tentang nasionalis? Nah, boleh kamu buka ponselnya, boleh, silahkan. Nah, boleh. Terus yang ketiga, menurut Anda ide kebangsaan itu apa? Nah, ntar dulu kita pakai mic Bang ya, biar suaranya gimana gitu. Ide kebangsaan adalah gagasan dan nilai-nilai yang mencerminkan identitas serta suatu bangsa. Iya, Pak. Iya, ya. Itu siapa namanya, Bang? Febri, Pak. Febri, terima kasih Febri. Kita kasih tepuk tangan dulu. Apa lagi tadi? Ah, Kumpulan gagasan dan nilai-nilai yang mencerminkan kesatuan. kumpulan atau gagasan yang mencerminkan nilai-nilai kesatuan bangsa. Terima kasih ya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi Anda mengerti kan tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi itu, bagaimana kita akan mewujudkan rasa nasionalis, ya, melahirkan adanya ide kebangsaan, dan tadi melalui apa? Melalui sebuah kongres Sumpah Pemuda. Oke, bisa dimulai? Nah, di dalam LKPD ini yang sudah saya bagikan tadi, ya, di sini nanti kamu isi, kamu scan barcode-nya pakai HP ya. Nah, terus nanti nama kelompoknya kamu isi, terus tentukan masalah yang ingin kamu sampaikan, ingin kamu sajikan ya pada pertemuan kali ini. Nah, di sini adanya menyusun desain. Ya, boleh Anda nanti menggunakan PPT, boleh Anda menggunakan Canva, terserah ya, dalam presentasinya nanti. Kemudian menyusun desain produk, ya, tema yang dipilih itu apa, kemudian judulnya apa, terus alasan kenapa kamu memilih itu. Nanti diskusikan sama kelompoknya.
Kemudian untuk alatnya umpamanya menggunakan ya pulpen, terus kertas ya, terus sebuah alat aplikasi umpamanya ya, entah itu Canva, entah itu maunya apa. Nanti kira-kira Anda akan menyajikan pakai menggunakan apa? Media sosial apa? Boleh, media sosial boleh ya, mau kamu upload ke Facebook juga boleh. Tapi sebelum dia upload, kita harus mendiskusikannya dulu. Oke ya? Paham ya? Oke. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini, Anda saksikan, Anda lihat dulu di slide ya. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu mengkreasikan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika pergerakan kebangsaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Nah, tujuannya agar dapat direfleksikan ya dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Jadi nanti Anda akan mencari organisasi-organisasi pergerakan yang ada di Nusantara ya pada masa abad ke-20 ya. Kemudian Anda refleksikan ada enggak kaitannya sama pada masa sekarang gitu ya. Ini ada LKPD, lembar kerja kamu ya, kelompok ya. Ini saya bagikan. Ini satu kelompok satu ya. Jangan dicoret, jangan dibuang ya. Nah, jangan disobek. Ya. Ini Kak. Ya. Nih. Oh ya. Nah, ini. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya, kita bisa menyimpulkan menurut Anda organisasi pergerakan apa yang Anda ketahui yang pernah berdiri di awal abad ke-20? Satu, Budi Utomo, terima kasih Bang. Apalagi organisasinya di SMP mungkin sudah pernah disampaikan. Selain Budi Utomo, ya, Indisi Party, apalagi? Apalagi? Pergerakan? Pergerakan wanita, betul. Gak usah malu-malu Bang, gak usah malu-malu Bang. Ya. Terus apalagi? Serikat Islam. Terus? Ya, terus? Taman Siswa, ya. Sampai hari ini masih bisa kita rasakan, ya kan? Dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Nah, kemudian melalui kegiatan literasi, jadi Anda disuruh membaca berdasarkan website yang ada, ya, boleh menggunakan ponsel, ya, silakan Anda diskusikan dengan kelompoknya yang berdasarkan LKPD ini. Oh, ternyata di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Di sini saya menyediakan ada barcode-barcode ya, yang nanti harus Anda scan berdasarkan kelompoknya, terus Anda diskusikan. Paham ya? Nah, oke, bisa dimulai? Ya, silahkan. Anda scan barcode-nya, ya, diskusikan dengan kelompoknya. Nah, jadi itu kamu scan, ya. Terus dari kelompok Anda harus dibagi perannya. Ya, umpamanya kelompok 1 mendapatkan Serikat Islam umpamanya. Ya, ada yang mencari pendahuluannya, ada yang mencari kenapa sih organisasi ini berdiri,
ya kan? Terus ada yang mempersiapkan aplikasinya, ya kan? Terus ada yang nanti membuat kesimpulan. Jadi setiap kelompok ini mendapatkan perannya masing-masing. Jadi tidak ada yang saling menunggu, betul ya. Itulah yang dinamakan kerja sama, kerja kelompok. Oke, bisa ya? Ya, lanjutkan. Nah, cak-cak gitu ya. Ya. Nah. Oke. Ada kendala enggak? Tidak, Pak. Oke. Kelompok sini ada kendala? Enggak ya? Gimana kelompok belakang, ada kendala? Aman ya? Aman. Ya, silakan. Bagi perannya masing-masing ya. Ada kendala? Ada kendala? Enggak ya? Susah sinyal ya? Iya, kalau di ruangan sini memang agak susah sinyalnya ya. Enggak apa-apa. Boleh menggunakan buku paket nih, ada nih. Boleh? Ya. Tinggal dicari nanti. Nah, berarti materinya. Nah, ini dia, di sini ada nih. Mulai dari halaman 52. Oh, boleh ya. Ini apa nih? Yang di-scan tadi kelompok ini bagian apa? Nah, boleh. Jika ada permasalahan, bertanya ya. Tidak selalu bertanya kepada saya sebagai guru, boleh Anda bertanya kepada kelompok lain, umpamanya ya. Sip? Ya. Secara fisik menggunakan senjata tradisional yang dijuluki tokoh karis tadi. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan bagi berantas berikutnya. Tewas dalam peperangan awalnya organisasi ini didirikan sebagai
Dibagi ya apa perannya ya. Wah, ini kan ada 6. Ada yang mencari pendahuluan latar belakangnya itu apa, pergerakannya, kenapa kok harus berdiri, ya kan? Terus sistem pergerakannya bagaimana, ya? Gimana kelompok sini ada masalah? Kalau udah tahu bertanya ya. Nah, saya kasih waktu selama 30 menit untuk Anda mendiskusikan ya. Dan nanti kita akan presentasi per kelompok ya. Oke, silakan. Nah, untuk apa hasil penilaian di sini ya, ada penilaian yang berupa hasil kerja kelompok dan juga hasil pengamatan diskusi kamu per individu ya. Jadi semakin Anda nanti bersumbangsi banyak kepada kelompoknya, itu memiliki poin yang tinggi ya. Jadi jangan pasif, harus aktif ya. Aktif. Wah, ribut enggak apa-apa. Jangan sampai berkelahi aja ya. Nah, Bukan, Nak. Oh, bukan yang itu, Wak. Organisasi ini berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samad Hudi di Solo tahun 1911. Organisasi Berarti judul ini ambil PKI ini. PKI. SMA kan organisasi pergerakan Indonesia. Berarti tinggal pilih ya. Udah apa PKI ya? PKI ya. PKI ya. Partai Komunis Indonesia. saya mau ke seberang tuh. Nah, geser dikit Kak, geser dikit Kak. Iya. Oh. Nanti dikira mencuekin kelompok ini lagi ya. Tidak pernah dijenguk Pak Joko nih. Ya. Ada kendala Bang? Aman ya? Aman ya. Udah ketemu materinya? Apa? Oh, Budi Utomo Kak? Hah? Oh, Budi Utomo ya. Oke. Udah dibagi peran-perannya? Sudah, sip. Lanjutkan ya. Oke. Ini dilepas nih topinya kalau dalam kelas. Rambutnya bulat. Oh, rambutnya bulat-bulat.
Ya, gimana? Pendahuluan apakah diubah? Ya, di situ ada pendahuluan, terus tokoh-tokoh dalam organisasi itu, ya kan? Terus sistem pergerakannya gimana? Apakah dia ini haluan untuk memperjuangkan kemerdekaan, apakah memperjuangkan ekonomi, ataukah memperjuangkan sosial, ya budaya, ya itu aja. Jadi makanya dibagi peran-perannya. Ya, apa tadi kekalahan? Dari kekalahan dan keterpurukan oleh penjajah asing. Latar belakang pergerakan nasional Indonesia terbagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu munculnya kaum terpelajar, kemiskinan, kesengsaraan, dan kelaparan yang merajalela, kenangan kejayaan pada masa lampau, politik diskriminasi, dan kemajuan pers dan transportasi. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Oke, gimana? Sudah? Sudah, ya sesuai dengan diskusi kelompoknya ya. Silakan Anda kirimkan filenya ke saya. Soalnya di sini kan kita mau coba menampilkan menggunakan e-focus ya. Boleh melalui Bluetooth, boleh. Melalui WA juga boleh, nanti saya unduhnya. Ya? Oke. Ayo silakan. Dikirim filenya. Nah, ya. Boleh. Boleh. Lihat grup boleh. Soalnya kita di sini bukan di ruang lab ya, di ruang kelas ya. Jadi kalau di ruang lab sih enak jaringannya. Oke. Sip. Ntar dulu, iya. Kelompok 1 udah masuk, oke. Kelompok 2 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5, oke. Sip, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini, saya akan membacakan beberapa yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami. Perjalanan sejarah Kongres Perempuan mengungkap makna kelahirannya. Kongres Perempuan adalah peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Acara ini mengungkapkan peran penting perempuan dalam perubahan sosial. Kongres ini menjadi awal mula gerakan perempuan di Indonesia. Latar belakangnya, perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak politik dan sosial telah lama terjadi sebelum Kongres Perempuan. Kongres ini diinisiasi oleh kaum intelektual perempuan untuk menghadirkan suara perempuan dalam perubahan sosial. Sebelum Kongres, para perempuan melakukan gerakan sosial dan pendidikan politik untuk mempersiapkan diri. Mereka menyiapkan agenda untuk membahas hak-hak perempuan dan peran perempuan dalam masyarakat. Perjalanannya,
Kongres Perempuan dihadiri oleh perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka membahas isu-isu penting seperti pendidikan perempuan, hak ekonomi, dan peran politik perempuan. Kongres ini menginspirasi gerakan perempuan di Indonesia. Dampaknya, Kongres Perempuan memberikan dampak yang signifikan terhadap perempuan sosial di Indonesia. Perjuangan perempuan semakin diperlihatkan dan hak-hak perempuan mulai diakui. Kongres ini menjadi tonggak sejarah bagi perempuan perjuangan gender. Perjuangan gender. Kongres Perempuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan. Hal ini mendorong adanya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Meskipun Kongres Perempuan telah berlalu, perjuangan perempuan untuk kesetaraan gender terus berlanjut. Gerakan perempuan terus mengadvokasi hak-hak perempuan dan memperjuangkan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Kesimpulannya, Kongres Perempuan adalah tonggak sejarah yang menandai perjuangan perempuan di Indonesia. Melalui kongres ini, peran perempuan semakin diakui dalam perubahan sosial dan pembangunan nasional. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang telah menyajikan, yang telah menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi para calon-calon kaum ibu ini, hak dan derajatnya sekarang ini sama. Hak untuk belajar, hak untuk berkarir, hak untuk mendapat penghidupan itu sama ya. Nah, tidak seperti masa kolonial bahwa wanita hanya sebagai ibu rumah tangga, tugasnya hanya di rumah. Nah, sekarang sudah terbalik. Adanya istilah apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 2, emansipasi sosial. Oke, kelompok 3. Ayo guys, sini. Sumpah Pemuda ya. Oke, sudah masuk sini, Ya. Siapa yang menjadi operatornya? Kamu, oke. Kamu yang ngomong ya, Kak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perjalanan sejarah lahirnya Sumpah Pemuda, merayakan semangat persatuan dan kebangsaan. Persatuan kebangsaan, semangat kemerdekaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda diucapkan sebagai semangat persatuan dan kebangsaan. Perjalanan sejarah ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan penjajah Belanda. Perjuangan muda, pemuda-pemudi bangsa tanah air, gerakan Sumpah Pemuda dipelopori oleh pemuda-pemudi Indonesia. Mereka bersatu untuk menegakkan bahasa, bangsa, dan tanah air. Semangat perjuangan mereka menginspirasi generasi selanjutnya. Semangat persatuan, persatuan kemerdekaan. Sumpah Pemuda mewakili semangat persatuan dalam perbedaan, berbagai suku, agama, dan budaya, persatuan demi cita-cita kemerdekaan. Ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Peringatan tahunan. Setiap tahun, bangsa Indonesia merayakan Sumpah Pemuda untuk mengenang semangat persatuan. Peringatan ini mengajak generasi muda untuk menjaga kebinekaan dan persatuan. Sumpah Pemuda mengajarkan pentingnya cinta tanah air dan kebangsaan.
Generasi muda diharapkan dapat meneruskan semangat perjuangan untuk memajukan bangsa Indonesia. Ini suasananya sangat tepat sekali ya. Di pagi hari kita membicarakan tentang nasionalis, ya kan? Tapi alangkah lebih terasanya lagi apabila kita bersama-sama mengucapkan ini. Ya, setuju nggak nih? Setuju ya. Oke, berdiri semuanya. Berdiri, ya. Ya. Berdiri semuanya. Oke. Ikuti saya ya. Ya. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Ya udah, kemudian dilanjutkan lagi. Pimpin Bang. Yang terakhir Bang. Pimpin Bang. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, dah. Duduk kembali. Ya. Rasanya gimana rasanya? Ya. Ya, plong. Saya ini merinding nih. Nah, beda rasanya ya. Nah. Dari hasil presentasi kelompok-kelompok tadi, ya, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Apa sih menurut Anda? Ya, dampaknya berdirinya organisasi pergerakan nasional di awal abad 20, ya, kalau kita lihat pada era sekarang. Siapa yang mau coba? Nah, silakan. Nanti dulu Kak, pakai mic-nya Kak. Nah, biar suaranya jelas, ya. Ya, silakan Kak. Pergerakan nasional di abad ke-20 masih berdampak besar bagi kehidupan masa kini seperti kebebasan untuk mendapat pendidikan, berbudaya, dan berkreasi, serta nilai-nilai demokrasi yang dijalankan hingga sekarang. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Nah, ada lagi yang lain? Mau menambahkan? Ya, mau menambahkan? Boleh. Kenapa? Tidak ada, takut. Oh, tidak apa-apa ya. Cukup satu atau masih ada yang ingin menambahkan? Cukup ya? Ya, jadi betul ya yang teman kamu ungkapkan bahwa dampaknya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Apa buktinya? Adanya istilah demokrasi ya, musyawarah untuk kata mufakat. Ya, suara terbanyak menjadi keputusan dalam pengambil kebijakan, betul ya. Nah, baru-baru ini kita telah melaksanakan pemilu, ya. Nah, kamu udah milih apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum, ya. Semuanya dilaksanakan secara demokrasi. Itu merupakan peninggalan, warisan, ya, Hindu bukan, warisan dari pergerakan pada masa awal abad 20. Anda perhatikan ke depan, ya. Sampai di sini ada yang ingin kamu tanyakan? Jelas ya? Cukup jelas ya? Ya, sebelum saya akhiri kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, ya ini ada pendapat dari menurut kamu siapa nih? Tokoh dari mana ini? Muhammad Gandhi, betul. Ya. Di sini mengatakan masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang Anda lakukan di pagi hari ini? Belajar. Dengan temanya apa? Ya, munculnya rasa cinta tanah air dan nasionalis. Ya. Nah, menurut Anda, menurut kalian semua, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Asik? Asik. Ya, perlu belajar kayak gini? Perlu ya. Ya, jadi nanti minggu depan kita coba kembali diskusi lagi seperti ini.
Jadi kreasi Anda yang ditampilkan ya. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya ya, silakan Anda baca bukunya, buku paketnya ya kan. Setelah organisasi di sini bagaimana kita menuju Indonesia merdeka ya. Nanti Anda baca untuk pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Supaya apa? Supaya rasa cinta tanah airnya semakin melekat. Walaupun tadi sudah diawali dengan membacakan Sumpah Pemuda. Jadi pemuda harus semangat. Ayo salah satu pimpin untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Laki-laki juga boleh. Ya, Dirjen laki-laki boleh. Ya. Nah, boleh sini. Ayo, Bot. Hiduplah Indonesia Raya. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih ya. Nah, dengan berakhirnya lagu Indonesia Raya tadi, ya, maka kegiatan pembelajaran di hari ini berakhir. Ya, kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi yang baru. Ya, tapi sebelumnya apabila Anda memiliki permasalahan di dalam materi pagi hari ini, silakan bisa Anda tanyakan di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Nah, tadi cowok, sekarang cewek yang memandunya. Siapa? Mini. Ya, ini loh, ada ini loh. Nah, tinggal baca ya nih. Kamu kak. Baca kak. Ya. Ayo silakan, tutup. Nah? Ya, yang mau aja lah, siapa? Cowok, Bang. Hah? Ya, kamu ya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Humma wa bihamdika. Asyhadu an